Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu materi glokalisasi. Pengertian glokalisasi. Glokalisasi ataulah kurang dari kata globalisasi dan lokalisasi adalah jargon bisnis untuk menyebut adaptasi produk atau jasa terhadap wilayah atau kebudayaan tempat mereka dijual. Glokalisasi mirip dengan internasionalisasi. Kata glokasi mengacu pada konsep untuk menjelaskan individu, kelompok, organisasi, produk atau jasa yang merefleksikan sekaligus standar global dan standar lokal. Contoh glokalisasi yaitu untuk mempromosikan mereknya di Prancis, McDonald's mengganti maskot Ronald McDonald-nya dengan Asterix, tokoh kartun Prancis yang populer. Yang kedua, McDonald's mencoba memuaskan lidah orang Korea dengan menciptakan hamburger bergaya Korea seperti burger bulgogi dan burger kimchi. Contoh lainnya seperti Disneyland yang tidak begitu sukses di Hong Kong dilihat dari jumlah pengunjung dan pendapatannya sejak dibuka tahun 2005. Disneyland lantas berusaha melayani pengunjung lokal dengan mengurangi harga tiket, beradaptasi dengan adat dan praktik kerja setempat, dan mengubah dekorasi dan tata letaknya. Dengan memenuhi kebutuhan warga setempat, glokalisasi berhasil diterapkan di Hong Kong. Cara kerja glokalisasi. Ide dasar dari glokalisasi adalah memasuki pasar di berbagai negara sambil mengadaptasi penawaran dengan kebutuhan dan preferensi konsumen setempat, sehingga penawaran perusahaan lebih menarik bagi konsumen di masing-masing negara. Glokalisasi tidak cocok untuk semua perusahaan. Strategi ini biasanya bekerja lebih baik ketika perusahaan memiliki struktur manajemen terdesentralisasi. Dengan begitu, unit bisnis memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk mengambil keputusan dan mengembangkan strategi sesuai dengan kondisi pasar dan persaingan di masing-masing negara. Pentingnya glokalisasi. Kebutuhan ekspansi ke luar negeri semakin meningkat seiring dengan pasar domestik yang telah mature di negara-negara maju. Pasar luar negeri menjanjikan peluang yang lebih besar untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Dan dalam kasus ini, strategi glokalisasi penting untuk meningkatkan peluang sukses ekspansi tersebut. Keberhasilan strategi ini berasal dari kepekaan yang tinggi terhadap selera, persyaratan, dan kebiasaan konsumen lokal. Keuntungan glokalisasi. Yang pertama, meningkatkan peluang kesuksesan masuk ke pasar asing, mendorong inovasi di dalam perekonomian negara target, menawarkan lebih banyak pekerjaan bagi masyarakat lokal, meningkatkan kapasitas produktif perekonomian, menawarkan konsumen akses lebih baik ke produk dan jasa lebih banyak, murah, dan beragam. Yang terakhir, kerugian glokalisasi. Yang pertama, memerlukan investasi dan sumber daya yang besar. Yang kedua, resistensi pasar lokal, mematikan bisnis lokal. Yang pertama, membutuhkan investasi dan sumber yang besar. Perusahaan menghabiskan banyak uang dan sumber daya untuk mengembangkan strategi ini. Perusahaan perlu memperkerjakan orang lokal dan melakukan riset mendalam tentang pasar dan persaingan lokal. Yang kedua, resistensi pasar lokal. Di beberapa negara, konsumen mungkin tidak menyambut dengan positif dengan kehadiran perusahaan asing. Meski perusahaan telah menyesuaikan penawarannya dengan permintaan lokal, itu tidak serta-merta meningkatkan minat konsumen untuk membeli. Yang ketiga, mematikan perusahaan lokal. Glokalisasi adalah umum diadopsi oleh perusahaan multinasional besar. Memang, kehadiran mereka meningkatkan persaingan dan mendorong turun harga. Tapi, karena memiliki sumber daya yang besar dan lebih baik daripada perusahaan lokal, mereka berkesempatan lebih besar untuk menguasai pasar lokal. Demikian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.